Setelah melakukan protes terhadap pemerintah Indonesia terkait operasi pengeboran minyak dan gas bumi di area Natuna Laut Cina Selatan, kini negeri tirai bambu itu semakin gencar mencari harta karun di wilayah tersebut. Diketahui Indonesia melakukan pengeboran eksplorasi di dekat pulau-pulau Natuna yang terletak di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia sejak Juli lalu. Protes ini diyakini terkait cadangan minyak di wilayah kerja atau WK Blok Tuna berada di lepas pantai Natuna Timur tepat di perbatasan Indonesia-Vietnam. LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia. Ini terletak di bibir lautan sejumlah negara termasuk ASEAN, seperti Brunei, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Lautan itu diyakini sebagai lautan yang kaya hasil alam, terutama migas dan ikan. Menurut CFR di LCS ada sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam. Sumber lain dari American Security Project menyebutkan bahwa cadangan gas di LCS mencapai 266 triliun kaki kubik. Angka itu menyumbang 60% hingga 70% dari total cadangan hidrokarbon teritori tersebut. Cina bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus, di mana mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil persegi. Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan dengan sejumlah negara ASEAN dan melibatkan AS masuk dengan dalih kebebasan navigasi. Melihat banyaknya cadangan minyak di wilayah Laut Cina Selatan atau LCS, sekelompok peneliti Cina dilaporkan telah melakukan survei geologi laut dalam di wilayah Laut Cina Selatan atau LCS. Hal ini dilakukan untuk menggali lebih jauh potensi migas yang ada di perairan itu. Mengutip SCMP, China Science Daily melaporkan pada hari Selasa 4 Januari 2022, bahwa penelitian itu dilakukan bulan lalu di sekitaran barat Laut LCS. Para peneliti dari Akademi Ilmu Pengetahuan Cina melakukan 7 kali penyelaman di kapal selam berawak yang dinamai Shanghai Yongxi. Mereka mengumpulkan data pengamatan dari dasar laut untuk menjelaskan karakteristik geomorfologi, serta pemicu dan penyebab bahaya geologi bawah laut yang dapat mempengaruhi proyek pengembangan minyak dan gas laut dalam di daerah tersebut. Wilayah penelitian itu sendiri berada di cekungan tenggara Pulau Hainan di Cina dan platform Karbona dan Palung di dekat Kepulauan Paracel. Wilayah Paracel sendiri juga menjadi klaim Vietnam dan Taiwan. Cina sendiri tetap bersikukuh untuk menganggap Paracel sebagai bagian dari kedaulatannya. Namun hal itu ditolak oleh Pengadilan Internasional Den Haag dengan dalih bahwa klaim itu tidak memiliki dasar hukum. Kekayaan sumber daya yang besar itu telah membuatnya menjadi sarang perselisihan. Pada tahun 2014 ketika anjungan minyak laut dan Cina dikerahkan ke daerah yang diperebutkan di dekat Paracel, itu memicu protes anti-Cina dan Vietnam. Tak hanya dengan Vietnam, Cina juga sempat berselisih dengan Indonesia soal eksplorasi migas di Natuna. Akhir tahun lalu harta karun RI ditemukan di wilayah Laut Cina Selatan. Temuan cadangan ini diperoleh melalui pengeboran 2 sumur delineasi Singa Laut atau SL2 dan Kuda Laut atau KL2. Pengeboran ini berakhir dengan protes dari Cina, bahkan Beijing meminta RI untuk menghentikan segala aktivitas pengeboran di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Karena pihaknya mengklaim itu masih bersinggungan dengan klaim 9 garis putus-putus. Namun pihak pemerintah Indonesia tetap melanjutkan aktivitas tersebut karena klaim Cina sepihak dan belum diakui oleh dunia. Makin panas, sedikit mengancam Cina usir RI di Natuna. Pemberitaan 2021 diwarnai dengan pemerintah Cina dilaporkan melakukan protes terhadap pemerintah Indonesia. Negeri tirai bambu disebut meminta RI untuk menyetop operasi pengeboran minyak dan gas di Natuna, Laut Cina Selatan atau LCS. Diketahui Indonesia melakukan pengeboran eksplorasi di dekat pulau-pulau Natuna yang terletak di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia sejak Juli lalu. Mengutip Nikkei Asia, protes diyakini terkait cadangan minyak di wilayah kerja atau WK Blok Tuna, berada di lepas pantai Natuna Timur tepat di perbatasan Indonesia-Vietnam. Hal ini terungkap dari pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan akhir November lalu. Ada surat protes yang dilayangkan dengan nada sedikit mengancam. Hal itu dikarenakan sebagai upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut. Farhan kemudian menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk dengan hal itu. Pasalnya, wilayah pengeboran itu secara sah merupakan hak milik RI.
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 sudah memberi hak berdaulat kepada Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk migas yang berada di bawah ZEE Indonesia tanpa boleh diganggu oleh negara lain. Pihaknya menyebut klaim Cina melalui konsep 9 dash line atau 9 garis putus-putus yang negara tersebut tetapkan adalah klaim sepihak yang tidak berdasar pada ketentuan hukum internasional. Pihaknya menjawab dengan sangat tegas bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan Indonesia. Sementara itu, Farhan juga mengatakan bahwa Cina dalam surat terpisah juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang dilakukan bersama Amerika Serikat atau AS bulan Agustus lalu. Cina khawatir latihan itu akan mengganggu stabilitas kawasan. Dalam surat resmi mereka, pemerintah Cina mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu. Adapun LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia. Ini terletak di bibir lautan sejumlah negara termasuk ASEAN seperti Brunei, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Lautan itu diyakini sebagian lautan yang kaya hasil alam, terutama migas dan ikan. Menurut CFR, di LCS ada sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam. Sumber lain dari American Security Project menyebutkan bahwa cadangan gas di LCS mencapai 266 triliun kaki kubik. Angka itu menyumbang 60% hingga 70% dari total cadangan hidrokarbon teritori tersebut. Cina pun bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus, di mana mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil persegi. Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan dengan sejumlah negara ASEAN dan melibatkan AS masuk dengan dalih kebebasan navigasi. Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Tengku Faizasyah mengatakan bahwa pihaknya belum dapat mengkonfirmasi laporan ini lebih lanjut. Pihaknya menyebut protes melalui nota diplomatik bersifat tertutup. Karena dasar hukum de jure atas wilayah ZEE di Laut Natuna Utara sudah jelas, yang perlu dikuatkan oleh pemerintah dan rakyat adalah de facto wilayah tersebut dalam penguasaan. Klaim Cina di LCS sendiri kerap bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang dimiliki oleh Indonesia. Tercatat beberapa kali kapal patroli Cina dilaporkan memasuki ZEE milik RI.